memberikan pengukuran tekanan vena sentral atau CPP. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu hemodinamik. Hemodinamik adalah dinamika sirkulasi aliran darah yang dikendalikan oleh homeostatis atau keseimbangan cairan tubuh. Tujuannya adalah untuk menilai status cairan tubuh dan menilai status fungsi jantung. Untuk parameter hemodinamik ini yang pertama untuk heart rate nadi, tekanan darah, tekanan intra atrial, tekanan intrapulmonal, tekanan distal, terus curah jantung, volume darah, dan yang terakhir untuk CPP itu sendiri. Untuk indikasi pemasangan CPIP, yang pertama untuk mengetahui nilai tekanan vena sentral, untuk pemberian total parenteral nutrisi atau obat kemoterapi, pemberian cairan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Terus untuk pada saat resusitasi, pada prosedur khusus, misalnya pada kasus pacu jantung, hemofiltrasi dan dialisis, akses pemberian obat yang mengiritasi vena perifer. Nah, untuk metode pemantauan CPP, yang pertama itu teknik non-invasif atau pengukuran jugularis venous pressure. Yang kedua adalah teknik invasif, yaitu central venous catheter. Nah, untuk pelaksanaannya pada pemasangan CPP ini prinsipnya adalah bersih. Untuk alat-alatnya yang harus disediakan yaitu adalah 2 buah infuset, terus yang satu disambungkan ke cairan dan yang satu disambungkan ke manometer seperti ini. Nah, yang kedua 1 buah extension tube yang disambungkan ke arah pasien, sebuah 3-way sebagai stop konektor, 1 lampu NaCl, terus standar infus, manometer, water pass, spidol, dan juga bengkok. Nah, untuk fase kerjanya yaitu yang pertama kita langsung saja. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Deni Farid, saya mahasiswa praktek. Apa benar ini dengan Pak Rudi? Bagaimana Pak keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mohon izin Pak, saya akan mengukur tekanan CPP Bapak ya Pak. Bagaimana Pak? Ya. Setelah minta izin kita tutup tirai, terus posisikan pasien senyaman mungkin atau posisi semipaular. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik nol pasien, caranya yaitu membuat garis setinggi atrium kanan, yaitu pada garis mid axillaris. Sebelum melakukan tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kita memakai handscoon. Pada dasarnya tindakan prinsip ini adalah prinsipnya bersih ya, tindakan ini. Setelah kita selesai pakai kedek, kita posisikan pasien senyaman mungkin, yaitu posisi semipaular atau senyamannya pasien ya. Ya, selanjutnya untuk menentukan titik nol pasien, yaitu caranya kita membuat garis setinggi atrium kanan. Garis tinggi atrium kanan yaitu pada garis mid axillaris atau pertemuan ICS keempat dengan mid axillaris atau 5 cm di bawah sternum. Terus tentukan ICS 4, terus tarik garis imaginer ke arah mid axillaris. Titik nol pasien harus sejajar dengan titik nol pada manometer. Nah, ini udah sejajar titik nolnya.
kita alirkan cairan ke arah manometer. Kita alirkan cairan sebanyak 25 cm H2O. Setelah sampai di 25 cm H2O, kita alirkan cairan ke arah pasien yang tutup triway ke manometer. Nah, setelah ditutup kita tes lagi. Nah, jika lancar tetesan infusnya, maka aliran darahnya juga lancar. Nah, untuk mendapatkan hasil penilaian atau tutup triway ke arah cairan dari manometer ke arah pasien. Setelah triway diatur, kita lihat ondulasinya. Perhatikan naik turunnya. Nah, pada saat inspirasi, manometer akan naik, dan pada inspirasi manometer akan turun, dan pada ekspirasi manometer akan naik ya. Nah, setelah ondulasi stabil, maka itulah hasil JPP-nya ya. Dan ini JPP-nya adalah 11. Ada 11. Nah, sementara menurut Bu nilai normalnya adalah 3 sampai 8 cm H2O. Nah, berarti dan jika lebih dari 8, maka pasien mengalami hipervolemi, dan jika kurang dari 3, pasien mengalami hipovolemia. Nah, berarti Pak Dudi ini masih mengalami hipervolemia karena ondulasinya adalah 13 ya. Nah, setelah kita ukur, kita posisikan kembali, kita rapikan alat, kita bereskan alat kembali, dan dokumentasikan hasil interpretasi CPP-nya dan didokumentasikan. Mungkin sekian praktek pengukuran CPP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.